Perayaan Isra Mi'raj yang pada tahun 2024 ini jatuh pada tanggal 8 Februari kemarin nampak spesial bagi selebriti papan atas tanah air, Atta Halilintar. Ya, pada peringatan Isra Mi'raj, bapak dua anak itu sukses menggelar acara doa bersama yang diadakan di rumah mewah barunya dengan mengundang ratusan anak yatim. Meski alasan utama digelarnya acara ini adalah untuk memperingati hari bersejarah bagi seluruh muslim, Atta pun tak memungkiri dirinya juga menggunakan kesempatan itu untuk memanjatkan doa untuk rumah barunya. Seperti diketahui, sejak pindah rumah, Atta beberapa kali mengalami kejadian di luar nalar yang disinyalir merupakan ulah dari makhluk tak kasat mata. Lantas seperti apa keseruan acara peringatan Isra Mi'raj di rumah mewah baru Atta? Enggak, hari ini kita pengajian bareng Pak Ustadz sama anak-anak kesayangan Nabi, anak-anak dari yayasan-yayasan, dari yatim piatu. Nanti agak ramean tapi ini lagi nungguin, makanya lagi siapin dulu makanan-makanannya, jajanannya. Soalnya rame jadi sampai keluar-luar. Teman-teman artis sendiri siapa aja yang diundang? Enggak, ini acara keluarga kecil aja. Soalnya anak-anaknya kan rame yang diundang, anak-anak kecilnya. Anak-anak sayangan Nabinya rame. Jadi mungkin ada ratusan orang, jadi kalau ngundang yang lain takut ganggu. Itu kita lalui karena biasanya nahkoda yang kuat tidak lahir dari laut yang tenang. Masya Allah. Amin. Bisa menjadi calon pemimpin masa depan. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kepada Allah, hari ini pengajiannya lancar. Tadi ada Ustadz Hilman juga, terus ada anak-anak sayangan Nabi juga. Tadi rame banget, yang menurutku hikmat banget ngajinya, selawatannya, dipimpin Ustadz Hilman. Dan semoga ini jadi berkah. Apalagi ini kita udah menuju Ramadan dan hari ini kan malam Isra Mi'raj. Insyaallah semoga. Undang berapa anak yatim sih? Ratusan sih tadi. Jadi kita coba mana yang bisa di sekitar sini semuanya. Jadi tadi nunggu beberapa juga dan beberapa rombongan. Alhamdulillah sih menurutku tadi ngerasa pertama feeling rumahnya tuh kayak tentrem gitu, terus kayak suasananya jadi sejuk gitu sih. Banyak hal lah dengan tinggal di sini juga kan baru, terus habis baru ini masih pemulihan juga, masih kerja dari rumah juga, terus didoain juga sama Ustadz untuk rumah ini, untuk keluarga saya, untuk segala macam. Semoga aman. Nggak ada sih, cuma Torik doang, soalnya emang ini keluarga kecil doang. Kan kemarin udah datang keluarga yang lain, jadi nanti bikin pengajian lagi deh sering-sering sama keluarga juga. Menariknya, pada acara yang turut dihadiri oleh Ustadz Hilman itu, peristiwa ganjil dan mencekam kembali terjadi di kediaman Atta. Ya, menurut pengakuan sang artis, kala pembacaan ayat kursi dilangsungkan, banyak peserta pengajian yang justru mengalami kesurupan. Untungnya, peristiwa di luar nalar itu dapat segera terselesaikan dengan hadirnya seorang ahli agama. Tak main-main, sang Ustadz pun telah memberikan amalan-amalan khusus untuk Atta. Iya, makanya itu aku juga nggak tahu, itu aku manggil Ustadz juga sih waktu itu kan, disuruh katanya setiap sudutnya dikasih azan, terus baca ayat kursi, ngikut adab-adab masuk rumah gitu loh. Nah pas lagi baca ayat kursi, terus baca Al-Baqarah gitu-gitu, tiba-tiba ada yang kesurupan. Alhamdulillah tadi gimana Ustadz? Aman ya Ustadz? Aman, alhamdulillah. Rumahnya adem, nyaman, tenang. Pokoknya dua rumusnya tadi. Nawairu manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Tadi Ahilman nitip sama Atta, tolong jaga sholatnya. Amin. Teman-teman juga yang di sini tolong jaga sholat dan juga hidupkan rumah dengan Al-Quran. Insya Allah itu akan menjaga kita dari keburukan. Di kediaman Atta Halilintar saya melihat memang banyak aktivitas gaib atau aktivitas yang di luar nalar ya. Di situ banyaknya energi-energi negatif yang ada di sekitar situ
itu berasal dari sebangsa jin. Dan di sini saya akan mengatakan bahwasannya banyak penunggu di rumahnya Mas Atta Halilintar itu benar. Karena bisa jadi kemungkinan dulu di tempat itu adalah suatu rawa, bisa juga dikatakan, atau suatu hutan yang sekarang dibuat menjadi sebuah perkampungan. Langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Mas Atta? Saya menyarankan perbanyak berdoa lagi. Yang kedua, dengan cara Mas Atta mendatangkan seorang kiai atau ustadz atau orang yang paham tentang dunia spiritual, paham dengan alam lelembut, diundang untuk meruqyah atau membuat pagar gaib sebagaimana cara Mas Atta untuk menanggulangi atau menetralisir energi-energi negatif itu sendiri. Kayaknya kalau saya dari kecil udah mempercayai kalau di setiap tempat itu kan Tuhan gak menciptakan cuma manusia, ada makhluk lainnya, ada jin dan lain-lain ya. Kita nggak tahu itu, tapi yang kita percaya kan kalau kita di situ apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kalau misalnya kita naburin nanti hal baik, insya Allah walaupun ada yang lain pun jadi baik. Tapi kalau kita nanti di situnya buruk, jadi buruk juga. Tadi benar kata Ustadz lah, kita jangan galin sholat di rumah ini, banyak bikin pengajian-pengajian kayak tadi, banyak bikin sholawatan gitu sih. Tapi kayaknya menurutku di rumah yang dulunya kan tanah kosong ya. Menurutku di mana aja katanya kan kalau rumah kosong itu kenapa harus ada adab-adabnya, karena memang ada ya di situ yang nungguin gitu. Usut punya usut, hal ini bukanlah pengalaman perdana Atta mendapatkan gangguan gaib di rumahnya. Ya, di kediamannya yang terdahulu, Atta Halilintar juga mengalami hal yang sama dan bahkan mendorong salah satu anggota timnya untuk melakukan aktivitas tak masuk logika. Lantas benarkah kala itu Atta juga sempat mengalami kesurupan saat menginjakan kaki pertama kalinya di rumah tersebut? Karena di rumahku sebelumnya juga waktu pertama kali tinggal kesurupan juga, Mbak. Sampai di base campku yang deket sini, kantor, base camp juga kesurupan juga pas aku pertama kali datang. Waktu itu timku sampai kameramenku ada sampai nyelam ke kolam sendiri tiba-tiba gitu. Jadi menurut pernah juga gitu. Jadi aku ya emang gimana ya, susah juga ya. Bukan rumah ini doang gitu, rumah-rumah baru lain yang kalau kita udah lama, misalnya rumahnya udah kosong 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, pasti adalah kalau Ustadz mungkin lebih ngerti itu kan. Kan yang duluan diciptakan juga bukan manusia kan Ustadz? Iya.